Puji nama Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam program SOS. Kali ini kita akan membahas tentang keinginan yang terkabul. Mari kita berdoa dulu. Berikan hikmat, pengertian, pewahyuan yang baru kepada kami di tengah-tengah minggu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Setiap kita, saya juga, saudara juga, pasti akan senang kalau keinginannya dikabulkan oleh Tuhan. Setuju? Setuju ya. Nah, yang namanya keinginan ini berbagai macam bentuknya. Saya punya teman, contohnya saya punya teman, dia sudah kaya raya dari hartanya, aset-asetnya. Yang dia inginkan adalah sehat, umurnya panjang, sampai Tuhan panggil dia pas lagi tidur dan usianya lanjut. Wah, itu keinginannya dia. Dan dia berdoa dan dia memohon kepada Tuhan. Apakah terkabul? Bisa terkabul sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan imannya. Amin. Ada lagi yang berdoa, sudah, aku kepingin punya rumah. Rumahnya itu yang besar. Ada yang kepingin seperti itu. Ada yang aku kepingin punya rumahnya yang kecil. Terkabul enggak itu? Bisa terkabul, bisa enggak? Loh, kalau tadi kok terkabul? Ya karena saya cerita yang terkabul. Sebenarnya ada juga cerita yang tidak terkabul. Dia sudah kaya raya, dia kepingin umur panjang, dengan hartanya begitu banyak. Namun, dia tidak bisa mencapai itu semua dengan umur panjang. Karena Tuhan punya rencana yang lain. Berbicara masalah keinginan, supaya terkabul Bapak Ibu Saudara, kita harus mempunyai keinginan yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, menceritakan kabar sukacita kepada semua orang, bahwasannya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang menyelamatkan hidupmu di bumi dan di surga. Pasti terkabul asal engkau mau. Dan waktu engkau memikirkan keinginan Tuhan dan melakukan keinginan Tuhan yang kita sebut dengan kehendak, maka hidup kita akan menjadi hidup lebih hidup. Ya. Berbicara keinginan itu sangat menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Saya pun sendiri sebagai manusia ingin hidup menjadi berkat dari sehari lepas sehari. Menjadi berkat buat keluarga, buat lingkungan, buat teman-teman, buat saudara, buat gereja, dimanapun kita berada. Itu menjadi keinginan saya. Dan pasti terkabul. Kenapa bisa terkabul Bapak Ibu Saudara? Karena sesuai dengan keinginan Tuhan, atau yang kita sebut dengan kehendak Tuhan. Suatu hari Raja Hizkia, kita tahu ceritanya. Ya, kita baca firman-Nya ya. Saya cuma berceritakan kebenaran firman Tuhan. Raja Hizkia sakit. Ya. Sakit dan divonis segera meninggal. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, dia menangis, Tuhan, aku tidak mau mati, aku mau hidup. Karena ada hubungan yang baik Tuhan dan Hizkia, sehingga kita tahu ceritanya, Hizkia disembuhkan dan diberi umur 15 tahun lagi. Namun hal ini sebenarnya
bertentangan dengan rencana Tuhan. Tapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ajaib, yang pikirannya tidak sama dengan pikiran kita. Dan kita tahu kalau Hizkia mati mungkin selesai urusannya. Tapi kita tahu cerita berikutnya ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Baca sendiri nanti atau ikutin RC-RC ya. Kita bahas di RC-RC. Tanya kepada leader-leader RC. Ceritanya Hizkia itu gimana? Terakhirnya gimana? Saya kasih PR sendiri. Nah, wah kalau kayak gitu kita nggak boleh sembarang-sembarang punya keinginan dia. Kayak Hizkia sudah divonis meninggal, namun dia minta extend, minta perpanjangan, ya dikasih sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun yang terjadi adalah di akhir ceritanya sekali lagi datang di RC. Ya. Nah, yang menarik tentang keinginan ini Bapak Ibu Saudara, supaya keinginan kita terkabul itu kita baca ya di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan buat saudara semua. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan. Nah, nomor 1, percaya kepada Tuhan supaya keinginanmu terkabul. Bagaimana kamu akan terkabul? Keinginannya dikabulkan oleh Tuhan kalau kita tidak percaya sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah pencipta langit bumi beserta isinya, dan Dia mendesain kita semuanya serupa dengan gambarannya. Dan Dia mau kita berkuasa atas kehidupan di muka bumi ini. Dia juga Tuhan yang saya bilang gemesin, kadang bencana, tidak menyenangkan. Karena apa? Kita minta segera dijawab keinginan kita, tapi tidak kunjung-kunjung datang. Malah ada masalah. Seperti khotbah minggu kemarin, minggu-minggu ini, tadi hari Minggu ini, Bu Yencen khotbah ya toh. Mau beri, tunggu sugih, tunggu akeh duite, baru memberi. Tidak seperti itu cara kerjanya Tuhan. Dengan apa yang ada kita berikan kepada orang yang memerlukan. Memberi dengan kasih, dengan doa, dengan tenaga, dengan dana, semuanya diberi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Dia tuh segala-galanya dalam hidup kita, dan Dia bisa melakukan, memperpanjang umur Hizkia. Dia lakukan, bisa. Hal yang mudah karena Dia Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, percaya sama Dia. Yang berikutnya, lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik ini, kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Memang untuk berbuat baik itu pun juga harus dilatih, harus sadar, dan kita harus berbuat baik. Walaupun ada orang yang tidak baik dengan kita, menjahatin kita, namun kita disuruh berbuat baik. Itu perkara yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah difitnah, difitnah waktu itu, kok saya ingat cerita masa muda saya ya. Saya pernah nonton bioskop, difitnah bahwa Temi pacaran sama Lucy tidak kudus. Waduh, di bioskop gelap-gelapan. Ya memang ada orang yang melakukan seperti itu, namun kami tidak melakukan itu. Dengar berita itu, ya sudahlah. Yo, tapi hati tidak enak pertama kali, tapi belajar, ya sudah, ampunilah, orang kita ini benar kan seperti itu. Terus gimana waktu ketemu dengan dia? Ya apa gitu ya rasanya ya, orang tidak melakukan hal seperti itu kok dituduh. Namun saya belajar firman Tuhan, tetap lakukan yang baik, tetap menyapa seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah memang. Tapi waktu engkau melakukan itu, ini adalah syarat kedua supaya keinginanmu terkabul. Yang berikutnya, berlakulah setia. Setia kepada setiap janji-janji firman Tuhan. Setia akan apa yang Tuhan katakan. Contohnya begini, kalau kita mau setia kepada Tuhan, kita harus belajar setia kepada
pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Mengcover, melindungi, setia sebagai saudara. Anak-anak muda, setia kepada orang tua. Ikuti nasihatnya orang tua. Apa yang dikatakan oleh orang tua kita itu pasti yang baik. Hanya kadang anak-anak muda, mohon maaf anak-anak muda ya, karena saya juga pernah muda. Babe mama gue ini kadang, babenya gue ini kurang modern pemikirannya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita setia kepada orang tua kita, kita berbakti kepada dia, maka kita mendapat berkat. Berikutnya adalah bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara ya. Lagi difitnah suruh gembira supaya tetap sukacita. Lagi diomelin oleh orang tua padahal orang tuanya benar. Tapi kalau orang tuanya salah gimana? Ya tetap bergembira, tetap menghargai, tetap menghormati dia. Bergembira karena Tuhan, hari-hari yang kita lalui sekarang ini pun juga Tuhan, kalau kita lihat keadaan ekonomi, berita-berita yang disampaikan itu Bapak Ibu Saudara, ada yang benar, ada yang tidak benar. Namun karena kita hidup percaya kepada Tuhan, percayakan firman-Nya, percaya bahwa kita tetap harus berbuat baik, walaupun menghadapi ekonomi keadaan seperti ini, saya sangat yakin sekali Tuhan pelihara kita. Dan Tuhan itu Tuhan yang kreatif, Tuhan punya cara yang bermacam-macam. Kemarin saya berdoa, Tuhan, aku ingin Tuhan, proyek ini aku menangkan Tuhan. Jumlahnya besar sekali Tuhan. Bangunnya itu bukan bangun rumah atau ruko, tapi perkantoran Tuhan. Dan yang pemilik proyek ini adalah teman baik dari teman saya. Dia telepon, "Tem, kamu mau proyek ini enggak? Ini teman baik saya yang berkuasa." Saya bilang, Tuhan, kalau dikasih proyek yang besar, ya mau Tuhan ya. Saya berdoa Tuhan, tapi saya ingat, saya belajar, keinginan kita ini harus selaras dengan keinginan Tuhan. Kalau maunya saya, keinginan saya, aku mau Tuhan mengambil proyek ini. Namun saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, dan biarlah keinginanku selaras dengan keinginan Tuhan. Nah, baru saya berdoa itu berapa hari kemudian, sampai hari ini berita proyek itu masih belum putus, belum final juga seperti itu ya. Namun saya berdoa, kalau kehendak Tuhan itu jadi, jadilah semuanya itu. Dan saya sangat yakin sekali, kalau keinginan kita itu sama dengan keinginan Tuhan, pasti terkabul Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti memberikan keinginan kita. Nah, jadi di Mazmur 37 ini, keinginan yang terkabul itu adalah keinginan yang sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang akan dikabulkan. Masalah sandang, pangan, papan, pasti Tuhan cukupkan kok, karena Tuhan janji. Asal kita bekerja, pasti Tuhan cukupkan. Pasti dikabulkan. Tapi kalau minta sesuatu yang di luar kemampuan kapasitas kita, susah untuk dikabulkan. Keinginan yang seperti ini harus direview ulang lagi. Biarlah hari ini kita belajar supaya keinginan kita terkabul semua adalah keinginan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Dan kita hidup di dalam Dia, kita percaya, kita tetap melakukan yang baik, kita tetap setia dan tetap gembira. Di ayat keempat yang bagian terakhir, Ia Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kemarin ya, saya sharing sama istri saya, aku ini batin loh Tem, batin, ingin dia itu. Aduh, seandainya ada ibu gembala
ada di sini, aku sangat senang. Waktu itu dia cerita, dia pergi ke satu supermarket, dan dia tuh situasi hatinya, kondisinya nggak tahu kok kepingin ibu gembala ada di situ. Dan nggak janjian. Ya mungkin secara manusia itu kebetulan, keinginannya kebetulan. Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tahu-tahu dia bilang ketemu sama ibu gembala. Dia bilang, damai sejahtera, ada sukacita waktu itu. Nah itu cara Tuhan. Keinginan seperti itu yang akan Tuhan berikan. Kalau keinginan untuk makan, minum, pakai, pasti Tuhan cukupkan Bapak Ibu Saudara. Pasti. Keinginan yang seperti itu pasti dikabulkan. Ya, puji nama Tuhan. Baik, kita akan berjumpa dalam SOS berikutnya. Kita akan berdoa buat kota tercinta Surabaya dan Imamat Rajani di Surabaya dan Tulungagung. Bapa, kami bersyukur. Biarlah keinginan-keinginan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Kami berdoa buat kota Surabaya di mana kami tinggal, diberkati kota Surabaya dengan kepemimpinan Bapak Edi Cahyadi beserta wakilnya, beserta jajaran stafnya semua, dan kota Surabaya warganya sejahtera, aman dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala macam sakit mara bahaya. Juga buat Tulungagung juga Tuhan diberkati Tuhan, Pak Yosua Tuhan menggembalakan di sana, semakin menjadi berkat di sana Tuhan. Dan buat keluarga besar Bapak Gembala kami, Pak James, beserta anak cucunya Tuhan, berkati Tuhan. Dan jemaat-Mu Imrah diberkati juga. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera atas kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami minta semuanya ini. Haleluya. Amin. Berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.